Dogecoin sudah kena pump. Apakah sampai sini saja atau dia akan ada kelanjutan ini untuk serial pump ini bahkan akan mempengaruhi terhadap pergerakan Bitcoin ataupun altcoin lainnya? Karena menurut saya kripto BTC ya tampaknya ini akan naik. Dan di video ini saya juga akan berbicara mengenai beberapa katalis yang bagus untuk kripto ini mengenai pertanda untuk bullish ini teman-teman. So, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara ya mengenai kripto Bitcoin tampaknya akan naik. Kemudian beberapa katalis berikut ini menjadi alasan kenapa ini bagus untuk kripto ke depannya. Tetapi sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa this is not financial advice dan berita yang saya upload di sini boleh menjadi referensi untuk kita semua di dalam investasi kita di kripto ini teman-teman. Oke, yang pertama di sini saya ingin berbicara mengenai pertanda pertama ya yang merupakan sebuah katalis di sini. Saya anggap dia sebagai katalis staggering 1,5 miliar US dollar teman-teman dalam bentuk Bitcoin itu keluar dari crypto exchange hanya dalam waktu 24 jam menurut Into the Block. Jadi ini kelakuannya para paus ini karena dilihat ini harga Bitcoin ini sudah bottom, sudah murah sekali sehingga mereka mengambil Bitcoin yang harga murah ini kemudian ditarik keluar dari exchange sehingga menyebabkan ada kelangkaan yang terjadi di dalam exchange itu teman-teman. Dan ini kita bisa lihat dari Into the Block di sini sekitar 70.000 Bitcoin senilai 1,52 miliar US dollar keluar dari exchange di tanggal 26 Oktober itu teman-teman. Biasanya setelah terjadi kelakuan-kelakuan paus seperti ini, itu merupakan sebuah sinyal ya bahwa akan terjadi proses penghijauan untuk pasar. Kemudian untuk berikutnya kita lihat di sini ya, ada dari DXY. Ini juga penting untuk dipantau karena ini berkaitan dengan dolar ya, kekuatan dolar. Kalau dolarnya kuat, biasanya saham ataupun Bitcoin itu melemah harganya. Tetapi di sini teman-teman dia sudah patah dari trennya di sini. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi USD strength itu lagi turun sekarang ini sementara risk asset seperti saham ataupun Bitcoin kripto ya pada umumnya sekarang ini mengalami kenaikan. Ini dari Jack Ryan. Dua indikator ini menunjukkan bahwa kita akan memiliki yang namanya short-term bull market in risk asset. Jadi menurut dia akan ada short term lah untuk bullish ke depannya di sini teman-teman ya. Dan di sini juga kelihatan ya, sekarang ini untuk bonds market itu mengalami penurunan ataupun ketakutan yang cukup tajam ya sekarang ini untuk indeks ketakutannya. Jadi pergerakannya ini akan diisi oleh short term bullish untuk Bitcoin ataupun aset-aset beresiko lainnya itu teman-teman. Dan kita lanjutkan lagi di sini ya, sebuah pertanda yang juga bagus ya, yang menurut saya ini sebuah katalis ya, ini dari Charles Gasparino. Dia katakan bahwa dari The Economist at the BlackRock telling financial advisor that they expect. Jadi mereka menyatakan bahwa akan ada pivots di sini dan the next Federal Reserve ini atau meeting yang berikutnya dari The Fed itu mereka mengekspektasikan akan ada pengumuman 75 basis poin. Setelah itu akan diikuti oleh 2 kali dari harga yang murah atau 2 kali dengan harga yang murah sehingga nanti akan menyebabkan mereka berada pada posisi suku bunga itu di 4,75% dan setelah itu mereka akan melandai. Itu dikatakan oleh Charles Gasparino di sini dan menurut saya ini sebuah pertanda yang cukup positif ya untuk kedepannya dari market Bitcoin ataupun keseluruhan dari kripto itu teman-teman. Dan katalis yang saya anggap cukup bagus ke depan di sini untuk short term bullish ya di sini adalah Bitcoin price aims for $21,000. Will there be a wider trend change? Akankah ada perubahan tren yang cukup besar nanti ini ketika nanti Bitcoin bisa menembus $21.000? Saya berharap ini bisa teman-teman. Karena kalau kita lihat dari sini ya, masih dari newsbtc.com tersebut ya, ini adalah wilayah kita ini sudah ranging selama beberapa bulan di sini teman-teman. Jadi mainnya itu di 19.000, 20.000, 19.000, 20.000 bahkan sampai 21.000 dan kita tidak pernah keluar dari level ini. Bahkan di 23.000 pun kita belum pernah lihat dia semenjak di bulan akhir Juni itu teman-teman. Kemudian di November sekarang ini Bitcoin ini sudah berada di 20.736. Seperti yang kita bisa lihat di CoinGecko juga ya.
di sini harga Bitcoin itu di 276.000 dolar, teman-teman. Jadi menurut saya ketika Bitcoin ini berhasil nanti tembus di 21, 22, 23, sepertinya akan ada confidence untuk market ya. Kalau kita lihat di MACD-nya juga di sini teman-teman. Untuk MACD-nya di sini Bitcoin ini berhasil ini keluar dari zona negatif ya di bawah histogram 0 dan sekarang ini dia sudah berada di atas ini teman-teman. Ini sebuah pertanda yang positif juga. Kalau dia bisa melanjutkan ini trennya dengan volume yang cukup besar, saya kira akan masif bull run untuk Bitcoin ke depannya, baik itu dalam short terms ataupun mid terms. Meskipun kita juga harus menyadari bahwa skenario-skenario yang kebalikan dari hal ini pun bisa saja terjadi teman-teman. Karena ini kan pasar yang beresiko. Kemudian kita melanjutkan ke katalis berikutnya ya, atau merupakan sebuah pertanda berikutnya. Kenapa ini ada confidence yang bagus untuk harga Bitcoin, teman-teman? Di sini dikatakan bahwa why this Bitcoin indicators points to bullish double bottom. Ini diambil dari quote-nya Income Shark, teman-teman. Jadi OBV ini adalah on balance volume ya. Jadi untuk on balance volumenya Bitcoin ini teman-teman sudah membentuk double bottom di sini, dan seperti yang kita tahu untuk technical analysis seperti ini ketika terjadi atau dia forming nih double bottom seperti ini, yang terjadi ke depannya itu adalah kenaikan harga teman-teman. Dan apakah ini juga akan mendrive harga Bitcoin sehingga altcoins juga nanti akan mengikuti bapaknya? Ini kalau katanya Income Shark, ini merupakan salah satu ya indikator ataupun sinyal yang cukup kuat atau confidence lah untuk Bitcoin ini melanjutkan kenaikan harganya itu teman-teman. Dan saya lanjutkan di sini teman-teman mengenai Elon Musk dengan Twitternya dan dengan Doge-nya juga, karena dia itu adalah papanya Dogecoin. Jadi setelah Elon Musk menyelesaikan takeover-nya dia yang dramatik itu ya terhadap Twitter, dan ternyata memang Dogecoin justru continue rally teman-teman. Dan apakah rally ini akan terus berlanjut untuk Doge? Sepertinya kita juga harus melihat dari sisi yang berbeda di sini teman-teman. Bukan niat saya untuk menghalangi kegembiraan kalian para Doge holders atau Doge Army ya. Dan di sini juga saya melihat salah satu hal yang positif mengenai pengambil alihan Twitter oleh Elon Musk di situ, karena Binance will help Elon Musk use crypto to battle the Twitter bots. Karena nanti ini si Binance ya, Changpeng Zhao di sini akan membantu Elon Musk untuk menggunakan kripto untuk melawan para Twitter bots tersebut teman-teman. Karena Elon Musk kan dari awal ingin membersihkan Twitter bots yang ada di dalam ekosistem ataupun medsosnya Twitter tersebut ya. Ya kalau di Indonesia kita bilang buzzer lah, seperti itu. Buzzer yang satu orang tapi akunnya sampai 500 bahkan 1000-an itu teman-teman. Jadi dengan adanya campur tangan Binance di sini, barangkali di sini teman-teman, saya curiga bahwa tidak hanya Dogecoin yang akan digunakan nanti di sini, tetapi ada kemungkinan Shiba Inu ataupun Baby Doge itu akan dipakai nanti di Twitter teman-teman. Dan jika itu terjadi teman-teman, Baby Doge ataupun Dogecoin ini akan dipakai, atau Shiba yang dipakai nanti itu bersamaan, mereka ini tiga-tiganya akan diterapkan di Twitter, kita bisa lihat berapa nanti keuntungan para holders yang telah sabar menanti membeli Dogecoin Shiba di harga yang murah sekali kemarin ketika penurunan itu teman-teman ya. Dan kalau kita berbicara mengenai pump yang terjadi dengan Dogecoin ini, saya jadi ingat ada satu kejadian di 2021 kemarin ya, yakni di awal Januari waktu itu di 2021 ketika bull runs itu baru di start, dan ternyata Doge sudah mendahului dari semua altcoins lainnya pada saat itu teman-teman. Dan sekarang di sini masih ada dari News BTC ya. Penulisnya di sini Ronaldo Marquez, why the Doge price rally could foretell an altcoin season. Kenapa harga rally-nya Dogecoin ini bisa meramalkan altcoin season ke depannya? Seperti yang saya katakan tadi, di awal 2021 yang duluan rally itu adalah Doge menurut saya pada saat itu ya, dan itu yang saya ingat teman-teman. Dan sekarang pun dia sudah duluan ini bikin pergerakan yang cukup besar, dia mengalami pump yang cukup besar, dan apakah di sini dia akan memberi kita forecast ya untuk better days for altcoins? Silakan kalian jawab di kolom komentar, siapa tahu kalian memiliki informasi ataupun memori tentang bagaimana itu terjadi di 2021 atau di tahun-tahun yang sebelumnya teman-teman.
Karena biasanya yang duluan rally di sini itu altcoins yang seperti ini nih, yang meme seperti ini, baru nanti diikuti oleh altcoins lainnya. Tetapi teman-teman, meskipun di sini sinyal ataupun katalis ataupun pertanda sudah sangat baik ya, satu hal di sini yang mungkin jangan sampai luput di kita teman-teman, seperti dikutip oleh News BTC di sini, dia mengutip salah satu akun yang namanya Keith Allen di sini, merupakan salah satu analis di Twitter. Dia mengutip hal yang sangat-sangat membuat kita perlu untuk menyadarinya sebelum terlambat. Jadi kalau skenarionya Doge ini ngepump terus sampai ke $1, menurut saya itu sangat-sangat bagus. Tetapi bagaimana seandainya hal yang sebaliknya terjadi? Seandainya Dogecoin ini terus saja naik di sini teman-teman ya, sampai di puncaknya dia kemarin di hampir $0,8 itu ya. Be careful, it could be the mother of all exit pumps. Hati-hatilah, ini bisa menjadi induk dari semua exit pump, teman-teman. Jadi orang-orang akan ambil keuntungannya ketika ini terjadi. Jadi untuk orang-orang yang mungkin sangkut di sini nih, itu akan keluar nanti dari pasar segera setelah harga Doge ini berhasil berada di all time high atau bahkan sebelum nyampe di all time high tersebut, teman-teman. So, kita tetap be careful, tetap hati-hati, teman-teman. Dan meskipun masih ada yang belum kejemput, kita juga harus tetap be strong, long vision, long investment. Long investment always win, teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya bahas adalah Flare Network. Flare Network ini merupakan salah satu indikator yang akan bikin harga XRP itu bisa naik ke depannya, karena nanti itu banyak sekali informasi positif tentang XRP, tentang Flare, itu akan membuat para traders ataupun investor ambil advantage di sana. Dia akan membuat harga XRP mungkin akan ada kenaikan nanti di sana. Kemudian untuk Flare di sini kemungkinan akan ada muncul hype seperti yang terjadi di Aptos ataupun di koin-koin baru lainnya. Tetapi be careful teman-teman, kita jangan FOMO, jangan terlalu panik juga nanti itu ketika hal ini terjadi. So, tetap lakukan do your own research. Meskipun berita ini sudah sangat-sangat positif, kita perlu untuk melihat segala hal itu dari sisi yang berkebalikan juga untuk persiapan kita, teman-teman. Tetapi kalau untuk yang long term holders, menurut saya mau dia bagaimanapun harganya ini, kita jual nanti 2024-2025 bull run setelah halvingnya Bitcoin nanti, teman-teman. Itu untuk yang long term investment. Jadi untuk harga yang sekarang masih aman-aman saja. Kita berharap semoga Bitcoin ini tembus 21, 22, 23, 24, 25. Kemudian Ethereum bisa kembali lagi ke harga $2.000. Dan XRP bisa naik sampai $1, $2. Itu harapan saya, teman-teman. Jadi, terima kasih telah menonton video ini. Untuk kalian yang belum mensubscribe channel ini, silakan mensubscribe-nya ataupun memberi like di video ini. Dan jangan lupa menulis komentar. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.